Selamat siang Bu. Oh iya, Pak. Selamat siang. Habis dari mana ini, Pak? Habis dari kelas tadi. Oh iya. Kan ini kan kiranya kan itu PJJ sama PTM kan, yang 50%. Kita sudah mulai CTM sama PJJ 50%. Iya, yang itu. Pripun Pak, rasanya Masuk. apa minggu ini? Susah. Lelah Bu untuk mengajar dengan cara seperti ini ya. Yang saya perlu rasakan ya itu sih, bagian yang itu. Sami Pak, kemarin itu tuh karena kita ini minggu kedua ya Pak. Iya. Sehingga minggu pertama itu mungkin kita terasa banget perbedaannya harus penyesuaian. Minggu kedua ini ya memang sudah agak terbiasa, tapi tetap ada sesuatu yang masih mengganjal. Iya, Pak, mengganjal ini. betul. Hari ini berapa JP jenengan Pak atau berapa kelas? Hari ini itu full Full ya Bu, hari ini full dari jam 1 sampai jam 6. Kan 3 jam berturut-turut juga Bu. Itu kan yang membuat materi, masanya ini materi dari saya ini beda-beda Bu. Dari saya ngajarnya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadinya kan ini susahnya kan gitu aku. Jadi jenengan mengajar di level-level yang semuanya berbeda Iya. ya Pak? Kebetulan saya yang kelas 12 dari tahun ajar ini kok enggak Pak. Hanya yang kelas 10 sama kelas 11 gitu. Pripun Pak, tadi jenengan sepertinya WA saya kok ada yang ingin diceritakan. Iya Bu, berkaitan dengan ini sih Bu. Bagi saya ini ceritanya bingung berkaitan dengan proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Iya. Saya ini merasa kayaknya masih monoton sih untuk kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, terutama untuk kan kalau sekarang kan sudah berbasis teknologi ya Bu, tapi saya kok merasa masih kurang gitu. Pas waktu melakukan kegiatan pembelajaran karena aplikasi yang saya gunakan atau yang saya bisa juga terbatas. Itu saya cuma bisa menggunakan WA terus. Ya untuk saat ini kemarin sudah ada itu sih pendampingan berkaitan dengan penggunaan Google Classroom itu seperti itu. Baik. Jadi saya yang saya pahami di sini dengan berarti merasakan ada kebingungan terkait dengan pembelajaran supaya lebih efektif gitu ya Pak ya. Iya betul. Lalu jenengan merasakan bingung ini, apakah jenengan yang hanya merasa ini belum cocok untuk anak-anak atau kenapa Pak? Yang membuat Anda bingung, ada tanda apa di kelas-kelas ini Pak? Sebenarnya ini dari pembelajaran awal itu anak sudah kompetensi Bu berkaitan dengan dia bukannya kompetensi memberikan masukan karena jujur ini saya kan masih menggunakannya kan aplikasinya terbatas tuh WA misalnya. Apalagi saya kan mengajarnya matematika. Nah kalau matematika ini kan susah kalau misal saya cuma kasih materi tanpa menjelaskan ke anak itu kan susah. Susahnya bukan main kan Bu. Maksudnya ini pembelajarannya yang saya harapkan dari anak seperti ini. Tapi penyampaiannya ke anak kan belum sampai maksimal kan karena saya cuma kadang mengajarnya cuma berupa materi saja gitu. Susahnya di bagian situ Bu. Gitu. Jenengan sudah menemukan beberapa referensi metode atau inovasi pembelajaran yang cocok untuk jenengan nggak Pak saat ini? Saat ini sebenarnya saya punya ide sih Bu sebenarnya itu ada ide. Awalnya itu saya kan dari WA terus bertahap ke GC ke Google Classroom karena emang dari sekolah emang dituntut untuk itu bisa menggunakan Google Classroom karena aplikasi dasarnya dari sekolah itu kan kita harus bisa minimal pakai Google Classroom lah gitu. Soalnya di situ nanti semua kegiatan pembelajaran kan terpusatnya di sana. Gitu. Jadi akhirnya saya belajar dulu menggunakan Google Classroom. Wah, bagus Nah, sekali itu, Pak. iya Google Classroom. Terus dari Google Classroom itu kalau di WA kan saya awalnya kalau di WA kan salam, terus ngasih materi. Terus habis itu kalau semisal ada pertanyaan dari anak silakan bisa disampaikan lewat voice note. Terus habis itu baru penugasan. Mungkin kan kurang efektif karena visualnya anak kan kurang ya Bu, maksudnya ini penjelasan matematika kan kalau tidak terurus secara rapi cara pengerjaannya kan pun susah gitu. Karena mungkin berpikirnya anak masih kalau gitu yang membuat susah kan melompat-lompat caranya gitu. Terus
saya kembangkan lagi ke GC karena dari tuntutan sekolah seperti itu. Saya belajar lagi GC, cukup lumayan sih, lebih baik daripada di WA karena di sana saya bisa, perbedaannya saya bisa mengaplikasikan yang itu presensinya terutama. Nah, presensi kan kalau kegiatan pembelajaran tanpa presensi kan kita tuh bisa memantau kan Bu kegiatan pembelajaran. Meskipun kalau di WA itu ya bisa, tapi masih kurang efektif gitu loh Bu. Masih kurang efektifnya itu kadang anak balasnya di WA itu lebih dari tenggat yang kegiatan pembelajarannya saya lakukan 4 jam ini misalkan gitu. Itu kan masih kadang kurang perhatiannya kurang lebih gitu, seperti itu. Terus kalau yang di GC itu bisa saya data, ini semisal nama anak ini kan lebih mempermudah saya sih daripada di WA. Kalau di WA kan saya harus mendatanya secara manual. Iya betul sekali ya Pak. Kalau di GC kan lumayan lah bisa otomatis responnya ya Pak. Iya, ya. bisa mempermudah sedikit lah Bu. Kalau GC dengan WA jenengan semuanya nyaman enggak Pak? Untuk saat ini sih saya masih menggunakan karena dasarnya tadi WA, terus habis itu dikembangkan ke GC, ya pada akhirnya ya saya masih menggunakan dua-duanya Bu. Karena untuk saya pikir kalau yang di WA itu saya gunakan untuk koordinasi saja. Maksudnya kalau misalnya ada pengumuman berkaitan dengan tugas, mengingatkan anak, itu kan lebih mudah pakai WA ya Bu. Oh iya. Tapi kalau GC itu kan terbatasnya itu kadang ada yang notifikasinya nggak muncul, ada yang betul sekali. Banyak trouble-nya kalau di GC itu. Oke, jadi gini Pak, memang namanya juga penyesuaian ya Pak ya. Saya pun ada penyesuaian pada minggu kedua ini yang awal-awal Pak. Mau nggak Pak saya sharing tips dan apa yang sudah saya lakukan di PJJ dan PTM 50% ini? Boleh, soalnya kan di sini kan saya mau bertanya kira-kira solusi terbaik seperti apa dari jenengan kan untuk bisa saya jadikan sebagai gambaran sih. Kalau nanti semoga nanti dari penjelasan dari Ibu nanti bisa saya gunakan untuk referensi. Betul sekali. Jadi begini Pak, karena mapel saya kan bahasa Inggris dan jenengan adalah matematika. Saya paham karena matematika itu harus menjelaskan dalam satu materi saja terkadang ada rumus yang berbeda-beda ya Pak. Iya. Di bahasa Inggris pun sebenarnya ada rumus, tetapi dia mungkin tidak akan sebanyak atau sevariatif di matematika. Iya. Dia taruh di bawah dulu aja nggak apa-apa Iya. Pak, nanti jenengan sampai. Iya. Lalu kemarin memang saya juga merasakan bahwa siswa yang PTM yang di sekolah ya Pak, itu saya bisa langsung melihat dia. Dan apabila mereka mungkin perhatiannya teralihkan atau fokusnya berkurang, saya akan bisa langsung memberikan teguran atau mungkin mengajak dia kembali untuk bisa fokus. Tetapi kalau yang di PJJ, kita rasanya kan anak ini mungkin berada di grup atau di Google Classroom tersebut, tapi belum tentu dia sebenarnya sedang terfokus dengan kegiatan di situ ya Pak ya. Iya betul. Akhirnya saya mencoba untuk menggunakan itu loh Pak, yang blended learning. Itu seperti apa? Nah, blended learning ini Bapak, jadi memang kita harus bekerjanya 2 kali tapi di waktu yang sama. Jadi ini akan memberikan kita efisiensi waktu. Tetapi kita juga bisa menyerahkan apa yang seharusnya kita berikan kepada semua anak 36 ini secara serentak. Gitu Pak. Jadi gini Pak, jenengan ketika TPM berarti kan berada di kelas. Nah di kelas itu nanti Anda bisa menggunakan HP atau mungkin laptop, itu disambungkan untuk anak-anak PJJ melalui ini Pak, Google Meet. Anda sudah punya Google Meet Pak? Kalau Google Meet itu saya pernah lihat sih Bu di aplikasi itu kan, di aplikasi pas saya buka Google Classroom itu sebenarnya ada aplikasi itu, tapi saya belum pernah coba. Oh begitu. Ya hampir seperti Zoom Pak. Mungkin Zoom kan kita sudah pernah belajar dulu ya Pak, kita bareng-bareng. Nanti kita coba bareng-bareng ya Pak ya. Gitu. Nah
Jadi saat itu ketika saya berada di depan kelas mengajarkan atau saya menulis sesuatu dan saya menjelaskan, anak-anak yang PJJ di rumah, mereka memperhatikan saya, penjelasan saya melalui Google Meet tersebut, Pak. Jadi saya memberikan penjelasan, anak PJJ dan TTM mendengarkan. Ketika kita waktunya mengerjakan tugas, PJJ dan TTM mereka juga melakukan, Pak. Kayak gitu. Sehingga misalkan jenengan ingin mengetahui apakah anak yang di PJJ tersebut memperhatikan, ya kita paham ya Pak, kadang mereka mungkin sinyalnya terganggu atau bagaimana, tapi setidaknya mereka bisa mic-nya itu di on kan, Pak, sehingga kita tahu mereka sedang dalam keadaan apa, apakah mereka sedang mungkin di tempat lain yang bukan di rumah gitu kan, Pak. Jadi kita bisa melihat gitu, Pak. Kalau semisal seperti itu, Pak, berarti kan kalau misal ya kalau bentuknya ada aplikasi yang seperti itu, otomatis kalau kamu misalnya kayak tadi ya, misal mic-nya dihidupkan, apakah nanti tidak mengganggu atau tidak? Nah, kita ada yang namanya keyakinan kelas, Pak. Jadi kita sampaikan dulu pada anak-anak, mohon untuk mungkin mereka bisa berada di tempat, misalkan kan seharusnya anak-anak berada di rumah ketika pembelajaran, ya setidaknya berada di kamar sehingga suara-suara tidak terlalu banyak yang masuk. Dan kita minta kepada mereka supaya tidak perlu sungkan atau tidak perlu malu ketika ingin bertanya, seperti itu. Tapi kondisinya nanti semisal ya Bu, kalau di kelas saja ya Bu, di kelas saja itu banyak anak itu cenderung malu lah untuk menyampaikan pertanyaan. Apakah kalau seperti itu bakal berbeda atau gimana? Kemungkinan menurut itu pengalamannya jenengan? Tentu Pak, ada perbedaannya. Kemudian anak-anak biasanya yang Google Meet itu Pak, saya rekam sekalian Pak. Jadi ketika yang Google Meet ataupun yang anak yang berada di TTM tersebut, mereka membutuhkan penjelasan langsung, mereka bisa memutar kembali yang rekaman jenengan. Berarti 2 kali kerja ya Bu ya? Emang itu ya seperti itu. Berarti betul, ada rekamannya biar nanti anak bisa memutar kembali materinya. Betul sekali. Jadi tips lanjutannya adalah memori di HP atau di laptop mungkin bisa kita sediakan dengan baik ya Pak. Misalkan satu kita download, nanti kita taruh di Google Drive sehingga jenengan tidak perlu menggunakan space terlalu banyak di HP ataupun di laptop. Kita gunakan bank data atau big data itu ya Pak ya. Sebenarnya ada sih Bu, kemarin dikasih itu akun pembelajar ya Bu, itu sepertinya memorinya kalau tidak salah saya cek itu tak terbatas sih menurut pengetahuan saya Bu itu, tapi saya belum coba sih itu bener atau enggaknya. Wah, bisa gitu. Jadi solusi juga itu Pak. Berarti kalau mungkin itu ya Bu ya, maksudnya untuk share materinya biar nanti lebih luas ya. Betul sekali Pak. Kira-kira bagaimana Pak menurut jenengan? Apakah untuk di matematika, apakah itu juga cocok Pak? Kalau seperti itu ada kendala lagi Bu, berkaitan dengan kalau untuk penyampaian materi sekarang. Benar ya, kalau tadi itu kan sudah untuk penyelesaian kegiatan proses pembelajarannya kan tadi ada bantuan aplikasi Google Meet ya Bu. Terus gitu. Tapi kalau matematika kan kalau saya cuma menerangkan itu, kalau semisal menggunakan materi saja penyampaian kan susah. Itu kira-kira menurut pendapat Anda gimana? Ada solusi seperti apa yang bisa diberikan? Oh iya, Pak, jenengan masih ingat yang dulu ketika kita membuka Google Classroom dan lain sebagainya itu kan ada seperti Jamboard. Nah, Jamboard itu jenengan pernah mengatakan bahwa cara penggunaannya hampir sama dengan apa itu Pak? Pen tablet. Pernah dengar sih Bu itu yang pen tablet itu? Ya kan Pak? Itu kalau pakai Jamboard itu maksudnya seperti apa Bu? Jadi kita bisa menuliskan di sebuah papan gitu. Papannya nanti bentuknya ya ketika kita online ya Pak ya. Nah, kita bisa menuliskan menggunakan kursor. Hanya saja kalau kursor itu kan mungkin kurang fleksibel, sehingga adalah namanya alat yang namanya pen tablet itu tadi Pak. Berarti
gitu ya Bu berarti Iya. ya. Jadi misalnya jenengan tidak bisa maksudnya kurang leluasa dalam menjelaskan dan menuliskan di papan tulis, mungkin bisa jenengan gunakan pentafitnya itu tadi Pak. Iya. Iya, kalau itu ya. Wah, jadinya lumayan itu ya Bu ya. Lebih interaktif Pak ya Bu ya. Betul sekali Pak. Yang di rumah akan merasa seperti jenengan memang sedang berada dengan mereka ya Pak ya. Iya. Betul. Mungkin bisa Iya. dikombinasi dengan itu Iya, ya Pak ya. bisa itu. Nah, jadi itu tips dari saya Pak. Dan kemudian tadi juga jenengan sudah menemukan improvisasi ya Pak ya. Kira-kira untuk yang matematika sebaiknya ditambahi dengan cara yang seperti apa? Ini Pak, sekarang saya ingin tahu sebenarnya ketika jenengan menghadapi kendala ini tadi, ada enggak Pak inisiatif atau hal yang ingin Anda lakukan saat itu? Sebenarnya gini, saya punya ide sih Bu. Kemarin itu idenya seperti ini. Apakah ada ya aplikasi yang bisa menampilkan ya seperti itu ya, menampilkan kegiatan pembelajarannya saya lakukan di sekolah dan itu saya tampilkan di rumah juga di saat waktunya berbarengan. Tadi kan jenengan bilangnya tadi ada, yaitu menggunakan aplikasi Google Meet ya. Nah terus untuk ide yang selanjutnya itu, kalau semisal itu bisa dilaksanakan, kan saya butuh suatu aplikasi lain kan yang sekiranya itu bisa saya gunakan untuk menjabarkan materinya agar nanti bisa tersampaikan dengan baik. Nah itu tadi jangan bilang ada aplikasi namanya Jamboard tadi ya Bu. Nah itu sudah memenuhi ekspektasi dari saya sih, ide yang saya bisa terapkan. Ternyata bahwa ada aplikasi yang seperti itu, ada penampil layar, terus bisa tertampilkan di kelas maupun yang ada di rumah, terus bisa menerangkan lewat papan tulis virtual yang tadi Jamboard, tapi perlu bantuan alat itu tadi ya Bu ya. Iya Pak. Berupa yang tadi ya. Ya mungkin itu sudah memenuhi ekspektasi saya. Tapi masalahnya di sini kembali lagi ke perlengkapannya juga. Bagaimana kok dengan perlengkapan yang kalau Google Classroom dan Google Meet ini kan Anda punya nggak Pak ya? Punya, karena dari awal kan saya sudah menggunakan lah itu. Tapi untuk yang tadi loh, yang belakangnya itu saya cuma bisa berangan-angan Bu, tapi belum bisa merealisasikan itu gitu. Berarti ada bantuan tambahan yang Anda butuhkan, yang berada di kelas-kelas itu nih? Iya, di kelas itu. Yang saya kendalakan di sini ya bagian yang situ maksudnya. Masalahnya kan nanti akan muncul trouble lainnya kan Bu. Contohnya semisal mungkin kalau saya gunakan HP yang ada kalau di rumah mungkin itu wajar ya Bu, tapi kalau yang di sekolah menggunakan HP kan yang mesti jelas kendalanya kan pasti ada anak yang komplain kan gitu. Lawang ini udah ada di kelas kok masih menggunakan HP, lah apa gunanya PTM kalau gitu kan seperti itu kan. Nah iya, nah kalau seperti itu kan saya mikirnya oh iya ya kalau seperti ini nanti seperti apa gitu. Mungkin ada masukan dari jenengan kalau seperti itu. Gini aja Pak, jadi bisa kita maksimalkan penggunaan sarana dan prasarana kita. Di kelas-kelas pastinya sudah ada LCD Bapak? Ada sih beberapa Bu, tapi masih beberapa. Itu kan saya mengajarnya kan 6 kelas kan. Iya. Nah ada beberapa yang bisa, kemarin sudah saya cek dengan anak bahwa ada yang sudah bisa tapi ada yang belum gitu. Tapi nanti takutnya itu kalau saya membuat itu, misal membuat kegiatan pembelajaran seperti itu di satu kelas, apakah nanti kalau kelas yang lain tidak bisa kan tidak adil gitu. Susahnya ya, jadi ya? Gitu. Oh begini Pak, itu kan sarana dan prasarana milik sekolah. Berarti yang memiliki kewenangan adalah dari pihak sekolah juga ya Pak? Iya. Dari Waka sarana dan prasarana. Apa mungkin kira-kira Anda bisa melakukan apa dengan hal itu Pak? Gimana ya Bu? Itu kan susahnya itu ya saya masih
maksudnya bingung ini harus berkonsultasinya kepada siapa kan gitu. Saya ya mikirnya kalau itu ya jelas ke sarana prasarana ya Bu ya, itu jelas kan. Tapi untuk dari sarana prasarana sendiri apakah bisa memenuhi ekspektasi dari saya itu kan saya kurang begitu itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan Anda apakah dari sarana prasarana atau mungkin jenengan nanti bisa menanyakan kepada bapak kurikulum dan kepada kepala sekolah, bagaimana cara supaya jenengan bisa mengetahui mereka bisa menjawab ekspektasi Pak? Ya harus, ya berarti ya harus ya harus datang ke yang bersangkutan kan, yang bagian sarana prasarana kan, terutama untuk yang itu wakil kepala sekolah yang sarana prasarana agar nanti berarti nanti ini saya ceritakan ya Bu ya, ceritanya gitu. Lebih baik seperti itu nanti agar nanti bisa setidaknya itu ya terpenuhi. Betul sekali Pak. Jadi blended learning jenengan nanti bisa saja menggunakan pen tablet atau langsung menggunakan proyektor atau langsung di papan tulis. Jadi Anda memiliki beberapa alternatif pilihan ya Pak ya. Iya. Kalau gini udah ada sedikit itu sih, sedikit pencerahan sih. Iya. Nah kemudian sebaiknya kapan Pak jenengan untuk apa ini menghubungi wakil sarana dan prasarana? Kalau ada masukan seperti ini, kalau bisa secepatnya. Kalau ada masukan seperti ini ya Bu ya, kan jenengan tadi sudah memberi masukan ke saya. Kalau semisal itu bisa saya lakukan ya saya lakukan secepatnya. Gitu. Betul sekali Pak. Apalagi kan. Pak Asis juga punya ini ya Pak. Kelasnya juga setiap hari ya Pak. Iya, misalnya gitu. Kalau tidak segera dilaksanakan kan nantinya juga berimbas ke anak juga kan. Kan susah nanti. Kalau seperti ini terus kan. Terima kasih banyak loh Pak, jenengan sudah sharing ini dengan saya. Ya saya juga berterima kasih lah Bu. Kan posisinya saya kan ini ceritanya mau sharing juga. Saya juga terus minta solusi yang baik dan benar kira-kira seperti apa dari masukan dari jenengan. Kan gitu. Sama-sama Pak. Iya. Jadi saya juga sangat mengapresiasi ternyata jenengan itu tidak hanya mengeluh ya Pak, ada situasi seperti ini. Ternyata juga mencoba mencari solusi. Betul. Ini saya juga belajar dari jenengan Pak yang terkait pen tablet itu. Siapa tahu mungkin di bahasa Inggris nanti saya juga bisa menggunakan. Oh iya, Pak. itu saya tidak sengaja sih Bu. Saya tahunya, saya tidak sengaja itu. Tapi saya belum bisa merealisasikan gitu kira-kira bisa atau enggak karena saya belum tahu ekspektasi itu bisa diterapkan ke sana atau enggak karena kan saya belum tahu aplikasi apa yang bisa digunakan ke arah sana kan. Itu. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Ya sama-sama Bu. Saya juga berterima kasih banyak loh ya. Sudah dikasih masukan. Ini nanti Pak Wasis punya jam lagi atau tidak setelah ini? Ini sebenarnya sudah nggak ada sih karena kan ini saya sudah selesai di jam ini kan. Jadi alhamdulillah sudah selesai jamnya. Ya Pak. Ya. Sampai ketemu lagi ya Pak. Ya, saya juga mau kembali ke kelas. Oke, ya. Ayo Pak, kita bareng-bareng ke kantor.